Shalom bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang, selamat kita beribadah kembali. Kita bersatu pada sore hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Mari lambaikan tanganmu. Kasih senyum kanan kirimu. Bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kita. Setiap hari Tuhan, Engkau menyertai kami. Setiap hari, Engkau menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Dan setiap hari, Engkau menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu ya Tuhan. Kami ingin Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Hidup kami Tuhan, biarlah kami persembahkan selalu hanya kepadamu. Roh Kudus memenuhi hati kami. Roh Kudus memenuhi pemikiran kami. Yesus ya kami rindukan Engkau Yesus. Setiap pribadi yang ada di tempat ini, semuanya merindukan hadir-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami
Kepadamu sumber
mengucap syukur atasnya. Kami mau berikan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Anugerah
membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menyatu dengan roh kami, mengisi hati kami yang kosong, menguasai pikiran kami, sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan, dan bahkan di setiap aspek kehidupan kami mengalami pertumbuhan dan berbuah yang manis dan ranum, berbuah yang menyenangkan hati-Mu. Syara batas, penuhi kami Tuhan, Engkau yang dapat mengubahkan pola pikir kami, hati kami yang keras, Kau ubah kami menjadi hati yang lembut, yang siap ditaburkan benih firman Tuhan, sehingga kami terus semakin hari semakin kuat dan semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua yang ada di tempat ini maupun yang di online. Baik, kita buka saja kitab di Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Yang dapat Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5, katakan amin. Nanti akan dibacakan yang pria ayat yang pertama, lalu dilanjutkan ayat kedua dan seterusnya. Dua ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Haleluya. Nubuatan yang digenapi. Nah, sebelum kita bahas pasal 11, nanti di pasal 10 nanti boleh saudara baca, di mana Israel pada saat itu adalah teokrasi. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan, pencipta langit, bumi dan isinya, Adonai, Yahweh. Nah, tetapi mereka ingin memiliki raja, karena mereka melihat bangsa di sekelilingnya dipimpin oleh raja, sepertinya tangguh, gagah dan perkasa. Mereka mendesak Samuel, pilih raja buat kami. Akhirnya mereka memilih Saul. Ternyata Saul gagal. Dia gagal memimpin bangsa Israel untuk lebih melekat pada Tuhan. Dan bahkan dia pun terhilang. Nah, lalu dilanjutkan oleh Daud. Daud ini sebagai lambang, bahkan sekarang bintang Daud, bendera Israel bukan? Itu pun gagal. Inilah lambang pemberontakan. Inilah lambang sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka sudah dipimpin oleh Tuhan, sudah memiliki berkat, memiliki kekuatan, kemenangan demi kemenangan dianugerahkan Tuhan, tetapi mereka memberontak dan ingin dipimpin oleh manusia. Gagal. Kembali ayat 1. Tunggul Isai tumbuh tunas. Ya, sudah kasih Yesus. Tunas, hoter. Ini gambaran di mana ketika Israel dipimpin oleh manusia mereka gagal. Bahkan keturunan Daud dipotong. Tidak mampu memimpin Israel lebih melekat pada Tuhan juga. Hoter, tumbuh dari tungkul. Tungkul ini seperti pohon yang sudah dipotong atau tumbang yang tidak ada harapan hidup. Maka harus dicangkok oleh Yesus Kristus biar bisa bertumbuh dan bertunas. Kita seperti itu juga gambarannya. Seperti pohon yang tumbang, sepertinya semua tidak ada lagi kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada tunas. Kita memerlukan Yesus di
setiap aspek kehidupan kita yang percaya katakan amin. Agar kita mengalami apa? Pertumbuhan. Ada kehidupan dan bertunas. Sudah kasih Yesus. Coba kita lihat ya. Sisilah di Matius. Yuk, bacakan dulu. Matius pasal 1. Ya, kita pelajari ya bersama-sama. Ayat 1 sampai 14. Yuk. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rahabea, Rahabea memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Haleluya. Jelas silsilah Tuhan kita? Jelas. Beberapa orang mengatakan ini tidak jelas. Sementara yang kita sembah sudah dibuatkan di kitab Yesaya. Digenapi. Janji keselamatan itu digenapi. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik. Dia tidak ingin kita binasa, tetapi dia ingin kita beroleh hidup yang kekal. Penuh berkat. Karena dia datang untuk memberikan kita hidup. Dan bahkan hidup yang kelimpahan. Yang percaya kata amin. Saudara dikasih Yesus. Inilah rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Jika gambaran hidup kita seperti pohon yang tumbang. Atau tungkul. Tungkul berarti pohon sudah terpotong. Tidak ada lagi harapan hidup. Semua sepertinya prestasi tidak ada di sekolah kita. Di pelayanan sepertinya begitu saja. Di bisnis. Tetapi hari ini Tuhan menjanjikan jika engkau melibatkan Yesus Kristus maka pasti ada pertumbuhan dan akan menghasilkan buah yang manis dan ranum. Yang percaya katakan amin. Untuk itu mari kita libatkan Yesus di setiap aspek kehidupan kita. Karena coba kita baca ayat yang kedua. Yuk. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Jika kita hidup melekat dengan roh Tuhan, maka kita akan juga memiliki hikmat. Hikmat ini yang bisa diberikan, dianugerahkan Tuhan pada kita. Hikmat ini seperti sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memutuskan segala sesuatu untuk memberi pendapat, bertindak. Kita memerlukan hikmat. Dialah menjadi sumber hikmat kita. Di dalam pelayanan juga setiap kepemimpinan departemen pasti memerlukan hikmat. Agar setiap keputusan yang diambil, langkah yang diambil membuat pelayanan semakin hari semakin kuat, terbangun. Di bisnis juga. Setiap keputusan pemimpinnya harus punya hikmat.
Jika tidak memiliki hikmat kapan membeli saham, kapan menjual saham, maka dia akan kolaps. Kapan bisa meminjam uang, ternyata dolar sudah mau naik, dan sementara dia minjam uang dolar, habis, makin banyak utangnya. Makanya banyak gedung-gedung tinggi, sampai 17 lantai, 12 lantai, 20 lantai, tanggung kerjanya kan, stop. Baik di Ampas mau di Jakarta, coba lihat. Kenapa? Karena pada saat itu mereka meminjam uang dengan dolar. Dolar dari 2.500, 3.000 naik menjadi 17.000. Tidak terbayar mereka hutangnya ke luar negeri. Stop bangunan itu. Semuanya memerlukan hikmat. Di setiap langkah kehidupan kita, kita memerlukan hikmat. Bagi anak sekolah, lihat. Yang SMA, dia memerlukan roh hikmat itu. Sehingga dia bisa memutuskan harus mengambil jurusan apa. Dan apa yang harus dilakukannya. Kalau saudara ingin ke Amplas, jangan ngambil mobil atau angkot trayek menuju Pancur Batu, tak nyampe-nyampe. Harus naik Mr. X, contohnya salah satunya dari Anda, jelas. Jadi semua memerlukan hikmat. Di dalam dirinya ada hikmat. Ada roh takut akan Tuhan, inilah kunci kesuksesan sebenarnya. Ini saja. Jika kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki sesuatu yang berkenan di hadapannya. Baik perkataan kita, sikap kita, pasti akan menyenangkan hatinya. Haleluya. Rohnya yang hidup. Mari kita nyanyikan. Kita memerlukan rohnya yang hidup. Rohnya akan memimpin kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka semua yang akan kita pegang berhasil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Rohmu yang hidup. Kami membutuhkanmu ya Roh Kudus. Roh hikmat, roh takut akan Tuhan, bercurahlah bagi kami untuk selama-lamanya. Dalam naungan
seorang anak bertumbuh ketika mereka sekolah dasar. Si A ini prestasinya biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang matematikanya 5, 6. Sedangkan si B, anak B ini namanya sialnya nilainya 8, 9 matematika. Bertumbuh mereka. Kalau dari sisi nilai-nilainya, pasti si B ini lebih punya harapan jadi pejabat negara dibandingkan si A yang matematikanya 5. Tapi si A ini memiliki roh takut akan Tuhan. Dia bertumbuh SD, SMP, SMA, masuk universitas, dan akhirnya menjadi kepala seksi di kejaksaan. Sedangkan yang nilainya bagus tadi, entah kemana jalan rimbanya. Inilah perbedaan yang ada roh takut akan Tuhan dibandingkan ketika kita tidak ada roh takut akan Tuhan. Berkat Tuhan pasti tercurah bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan pikir takut, ngeri tengok hantu, bukan. Tapi ada rasa takut untuk melakukan dosa. Ada rasa takut untuk selingkuh, ada rasa takut untuk berbohong. Ada rasa takut untuk melakukan dosa. Karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Kristus Yesus yang sudah dinubuatkan, kita memiliki keselamatan. Roh keperkasaan. Apa artinya kita memiliki roh yang tangguh di dalam hidup kita? Kekuatan penuh ketika menghadapi pencobaan, ujian. Kita akan semakin hari semakin kuat dan tangguh. Karena ada roh yang di dalam itu, dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, dan menyatu dengan roh kita, maka kita semakin hari semakin perkasa, kuat dan tangguh menghadapi perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita tidak selalu lempang-lempang saja, tidak seperti jalan tol. Haleluya. Coba ayat yang keempatnya dibacakan. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Haleluya. Allah itu penuh kasih. Amin. Jadi jangan ketika kita membaca firman Tuhan kok sepertinya kejam kali. Kenapa Tuhan membinasakan orang fasik? Ya, sudah itu ketetapannya. Kita selamat seperti kita bahas minggu lalu bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena amal budi baik kita. Karena amal budi baik kita, perbuatan baik kita seperti kain lara, kain kotor sekali. Tapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Perbedaan dengan orang fasik, mereka tidak menerima kasih karunia itu, mereka menolak. Maka mereka harus dibinasakan. Tengok Israel, sebuah lambang negara, suatu lembaga yang sangat tangguh. Dia ada, dia hilang. Tiba-tiba ada lagi, kagak perkasa. Oleh karena Tuhan menyertai mereka, sudah pembuatan, sudah ditetapkan. Mereka begitu banyak musuhnya sekitaran Arab, ya, Libya, Palestina, siap menyerang mereka, dan banyak lagi mengepung Israel. Tapi sampai saat ini bisa negara yang kecil dikepung 5-6 negara besar bisa menang. Bingung bukan? Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Begitu juga kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kita, ketika roh takut Tuhan akan Tuhan ada pada kita, maka semua yang akan kita pegang pasti akan berhasil berbuah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kunci F ya Pak, F. Ya rapat sekali.
Ya udah ya sebentar. Kami percaya di dalam tangan-Mu ada keselamatan, kemenangan, kemegahan, kelimpahan. Kau sudah dibuatkan dan Kau sudah lahir di hati kami, di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Yes.
Tapi ketika Yesus itu ada hadir, maka tungkul itu akan melahirkan tunas. Tunas yang baru. Yesus yang sangat mengasihi kita, Dia akan menganugerahkan hikmat kepada kita, kekuatan, keperkasaan, dan hidup yang penuh kelimpahan. Itulah janjinya. Untuk itu mari kita terus berusaha untuk menyenangkan hatinya. Dengan kekuatan dari Roh Allah, kita pasti bisa mampu bertumbuh, berbuah, dan lebih lagi menyenangkan hatinya. Kita katakan bersama-sama. Dari kasih
Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang kami terima Tuhan. Bahwa hidup kami persembahkan seutuhnya di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami juga mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami percaya bahwa ini akan berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Aku
tempat maha tinggi. Bapa kami yang sangat-sangat baik, Bapa yang mempunyai rencana yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Yad Adonai, tangan-Mu lah yang memulihkan yang sakit, memulihkan hati yang sedang luka, dan menghibur yang sedang bersedih, dan bahkan menguatkan iman yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan daripada yang jahat. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada keselamatan. Terima kasih ya Bapak. Kamu juga yang berkati kota Medan dan bangsa Indonesia, biar tetap aman, kondusif, terkendali. Terima kasih ya Yesus. Bahkan pertumbuhan ekonomi semakin hari semakin membaik. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur juga Kau berjalan bersama kami untuk melakukan penuaian jiwa berlaksa-laksa. Biarlah Kau terus memakai kami menjadi saksi-Mu dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Terimalah kasih karunia-Nya dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.